Yo Lestrasures, video paranormal di internet, kalian pasti sudah melihat ratusan. Banyak yang palsu, tapi beberapa menunjukkan fenomena nyata dan tidak bisa dijelaskan. Di video terakhir saya, kita membahas tentang cuaca paling aneh, bola api, pelangi api, matahari ganda, dan setelah meneliti lebih dalam, saya menemukan hal-hal yang bahkan lebih mengejutkan. Kita berbicara tentang fenomena alam nyata, tetapi ilmu pengetahuan belum sepenuhnya bisa menjelaskannya. Fata Morgana dan ilusi kolektif misalnya. Bayangkan melihat kota mengambang di awan. Bukan adegan dari Bioshock 3, tapi di Cina. Menyeramkan, kan? Video itu mungkin terlihat palsu, tapi ada beberapa laporan yang mengonfirmasinya, dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, seperti di Weiyang. Fenomena ini alami dan dikenal sebagai Fata Morgana. Sejenis Fata Morgana intens, di mana cahaya matahari dibelokkan saat melewati lapisan udara panas ke lapisan udara dingin. Bahkan tanpa itu, Fata Morgana bisa sangat menakjubkan. Bayangkan melihat lautan di tengah gurun, gunung raksasa di langit, atau bahkan kapal terbang. Penglihatan kita sering menipu, dan terkadang ini bisa disalahartikan sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Ini membawa kita pada fenomena yang menarik. Fulgores juga disebut rose atau ikan langit. Apakah mereka makhluk kecil terbang paranormal yang begitu cepat, sehingga mata manusia hampir tidak bisa menangkapnya? Nah, terkadang terlihat begitu. Dan mungkin mereka adalah bintik-bintik kecil yang muncul saat kamu melihat ke langit. Sebenarnya tidak. Bintik-bintik itu adalah myodesopsia, bayangan protein yang mengambang di dalam mata kamu. Ya, lain kali Anda menemukan sesuatu seperti itu, pikirkan bahwa Anda telah menemukan sejenis mikroskop hidup. Untuk sinar yang ditangkap kamera, itu adalah sesuatu yang serupa, namun dalam skala yang lebih besar. Itu hanya serangga yang lewat di depan lensa. Tampak jelas, tetapi di Cina ini menjadi demam kolektif yang nyata, dengan acara TV yang didedikasikan untuk topik ini, yang memaksa kami untuk berinvestasi dalam penelitian ilmiah serius dan mahal untuk mengungkap non-misteri ini. Jadi, ya, itu adalah lalat dan kupu-kupu. Hukuman ilahi atau bencana alam. Dalam sejarah kami ada dua bencana alam terbukti yang membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan. Yang pertama terjadi pada tahun 1986 di Kamerun. Ribuan orang meninggal secara tiba-tiba. Apa yang menyebabkan hal itu? Apakah itu bayangan kematian, seperti dalam film Disney kuno? Penjelasannya akhirnya ditemukan. Itu adalah Danau Nyos, yang terletak di kawah gunung berapi yang sudah punah. Danau itu terus melepaskan gas yang telah terakumulasi di dasar danau selama berabad-abad tanpa pernah naik ke permukaan. Sampai suatu malam, mungkin karena runtuhnya tebing, air terguncang, melepaskan semua gas sekaligus. Fenomena ini dikenal sebagai letusan limnik. Jutaan ton CO2, jauh lebih berat daripada udara, tetap berada di tanah, menyebar seperti makhluk beracun dan tak terlihat. Namun, peristiwa kedua bahkan lebih dahsyat. Kita berada di tahun 1908 di Siberia. Tiba-tiba, sebuah ledakan lebih kuat dari 100 bom atom. Itu adalah peristiwa Tunguska. Maaf, ledakan itu menghasilkan gelombang kejut yang mengelilingi planet 2 kali. Pohon-pohon tercabut hingga ratusan kilometer, dan beberapa laporan yang ada menggambarkan hujan api disertai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sebuah kolom asap berbentuk jamur naik hingga 20.000 meter, sementara tanah diterangi oleh cahaya bernuansa apokaliptik. Di London, orang-orang bermain golf pada pukul 2.30 dini hari, di bawah cahaya yang tidak biasa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan mengatakan, itu adalah meteorit, kecuali fakta bahwa tidak ditemukan kawah atau fragmen. Hingga hari ini, peristiwa itu tetap menjadi misteri, tanpa penjelasan pasti. Di antara teori yang diajukan oleh ilmuwan, ada bola petir raksasa, ledakan metana, lubang hitam mikro, komet antimateri, atau bahkan asteroid materi gelap. Wow, jawabannya bisa jauh lebih sederhana.
Bagaimana jika itu adalah meteorit dengan inti es yang meledak sebelum menyentuh tanah, menyebarkan air dan partikel debu? Tidak ada yang meninggal, bumi tetap utuh, tetapi kita hampir mengalami tragedi. Trompet kiamat dan gempa bumi supernatural. Kita berada di Yerusalem. Sebuah lingkaran sempurna dan suara trompet bergema seperti peringatan akhir zaman. 3 juta penayangan dan efek khusus yang mengesankan. Ya, itu palsu. Mungkin Anda sudah melihat video Didi Candowidu tentang trompet kiamat yang diduga ini. Banyak yang terlihat di internet sayangnya adalah rekayasa. Namun, fenomena itu sendiri nyata. Oh, tapi ini dingin sekali, ya ampun. Inggris, Skotlandia, New Mexico, dan baru-baru ini di Maroko, begitu banyak kali di mana seluruh kota dapat mendengar suara-suara menakutkan ini. Suara logam seperti raungan raksasa yang muncul entah dari mana. Tapi apa sebenarnya ini? Tidak semua orang bisa mendengarnya. Mereka bisa membuat tubuhmu gemetar, menyebabkan mimisan, dan mengganggu tidurmu. Mereka berlangsung selama beberapa menit, kadang-kadang bahkan berhari-hari. Secara ilmiah, ada penjelasan. Terkadang itu adalah aktivitas industri, terkadang dengungan yang dihasilkan oleh tubuhmu sendiri, atau bahkan ritual kawin ikan kulit silang, ya, tapi tidak selalu demikian. Jadi mengapa? Hipotesis pertama adalah penangkapan gelombang elektromagnetik berdenyut yang akan membingungkan sistem pendengaran kita. Yang kedua melibatkan uji militer, seperti yang dilakukan dalam proyek HARP di ionosfer. Dan terakhir, penjelasan yang masuk akal yang diajukan oleh seorang geofisikawan Prancis. Kemungkinan bahwa gelombang dan mikrogempa bumi dalam kondisi tertentu dapat memancarkan osilasi bumi yang berubah menjadi suara. Dikatakan demikian, ini bukan pertama kalinya bumi menghasilkan fenomena aneh selama gempa bumi. Bagaimanapun, bumi bisa benar-benar mencair, mengubur mobil, dan memberikan kesan seperti bernapas. Akui saja, sepertinya planet kita ini hidup. Tapi yang paling menakjubkan adalah bumi bisa bersinar. Bukan api yang disebabkan oleh gas, bukan, kan? Cahaya terang yang sepertinya muncul dari tanah. Tapi ada penjelasannya. Pembangkitan listrik oleh tegangan tektonik dan konduksinya ke permukaan melalui perubahan sifat listrik silikon. Ya, saya seperti kalian, dan tidak semuanya sejelas kelihatannya. Sebenarnya, ada penjelasan, cukup banyak, dan para ilmuwan tidak selalu memiliki satu jawaban yang pasti untuk diberikan. Batu-batu bergerak di lembah kematian. Bayangkan, 300 kilogram. Apa yang bisa membuat batu seberat 300 kilogram bergerak? Kita berada di Amerika Serikat, di tengah gurun, dan batu-batu bergerak dengan sendirinya. Tempat ini sepi, tanpa hewan, tanpa manusia, tanpa variasi medan, dan angin, meskipun ada, tidak cukup kuat. Jadi apa yang terjadi? Apakah batu-batu itu hidup? Sebenarnya, itu tidak ada. Kecuali yang mungkin sudah kalian lihat di internet, batu merah hidup yang terkenal itu. Pada kenyataannya, itu adalah Purcilliensis, spesies laut yang berada di antara hewan, tumbuhan, dan mineral dengan tunikanya yang berat dan darah yang kaya akan vanadium, logam yang sangat langka. Dan yang paling mengejutkan adalah ini bisa dimakan. Maaf, saya melenceng. Mari kembali ke lembah kematian. Kita masih belum tahu pasti mengapa batu-batu ini bergerak. Jadi, para ilmuwan memulai sebuah penelitian yang dianggap sebagai salah satu yang paling membosankan di dunia. Mereka memasang GPS pada batu-batu itu dan menunggu selama 7 tahun sampai suatu hari batu-batu itu bergerak. Saat itu musim dingin, tanah basah kuyup, gurun tertutup es, dan Rakayo memutuskan untuk memakai sepatu roda untuk melakukan beberapa lompatan. Bercanda, sebenarnya itu adalah angin yang membuatnya meluncur. Sayangnya, fenomena ini mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Pembangunan struktur buatan dan pemanasan global telah mengutuk batu-batu di lembah kematian untuk tetap diam selamanya. Naga dan api misterius. Di Thailand, selama musim hujan di Mekong, bola api dari naga. Dalam tradisi Buddha, itu adalah bola api yang disemburkan oleh naga. Untuk ilmu pengetahuan, itu adalah gas fermentasi yang muncul dari air. Sedikit seperti di sini, di air yang membeku.
Dan akui saja, ketika kita menyalakan api, hasilnya sangat menakjubkan. Tidak ada yang menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi secara eksklusif selama hari-hari singkat perayaan keagamaan. Peristiwa ini sangat mirip dengan apa yang diamati pada apa yang disebut api curian. Dalam tradisi, hal ini digambarkan sebagai api hantu, jiwa penasaran yang terkait dengan kuburan dan rawa. Sedangkan di musim panas ini merupakan emanasi metana, hasil dari penguraian bahan organik, seperti mayat dan tumbuhan. Seringkali, ini dikira sebagai serangga bercahaya atau bahkan petir berbentuk bola. Dan karena topiknya adalah api biru, ada baiknya menjelaskan sesuatu yang mungkin menimbulkan kebingungan. Ada gunung berapi di Pulau Jawa yang konon mengeluarkan lava biru. Namun sebenarnya itu bukanlah lava, bukan pula rekayasa. Yang terjadi adalah pembakaran aliran asam sulfat yang menghasilkan api biru yang mengesankan itu. Saya tidak tahu apakah ini membuat saya lebih tenang. Senjata bulan, sejak zaman Yunani kuno, ada laporan tentang zat yang jatuh dari langit setelah hujan meteor. Dikenal sebagai jelly bintang, zat ini transparan, tidak berbau, tidak beracun, dan larut saat disentuh. Yang paling menarik bagaimanapun adalah bahwa sampel yang dianalisis tidak mengandung DNA. Bagi para ufolog, ini adalah astromiksin, awan molekul prabintang yang berasal dari kedalaman galaksi. Sedangkan para ilmuwan mencari penjelasan yang lebih rasional. Atau mungkin tidak. Tidak ada teori yang mampu menyatukan semua pendapat. Kemungkinannya beragam. Misotozoa, telur gelatin amfibi, alganostok, residu kimia, atau bahkan zat organik yang ketika tetap tersuspensi di awan untuk waktu yang lama, membentuk massa gelatin tanpa DNA. Mowai, penjelasan yang kurang meyakinkan dan kesaksian yang tidak sesuai saat menggambarkan fenomena yang sama. Kami berharap suatu hari nanti kebenaran tentang makhluk-makhluk misterius ini akan terungkap. Tabung Beigong dan arsitektur alam. Di Tiongkok, terdapat tempat-tempat yang aneh, gunung-gunung yang menyerupai piramida, yang bagian dalamnya dipenuhi dengan tabung baja tebal, paduan logam yang terdiri dari silikon dan kalsium, struktur rumit yang ternyata berasal dari ratusan ribu tahun yang lalu. Secara alami, penduduk setempat dan ahli ufologi segera membayangkan peradaban ekstraterestrial di baliknya. Namun, sebenarnya itu adalah akar pohon yang telah membatu. Alam ternyata mampu menciptakan geometri yang kompleks. Cryoturbation, orka basal, lantai mosaik, kolam Pamukkale, atau bahkan bola Moeraki yang menakjubkan. Bagi saya, mahakarya alam adalah tambang Naika, sebuah katedral kristal sejati yang beratnya mencapai beberapa ton dan seharusnya tidak pernah ditemukan oleh manusia. Terletak ratusan meter di bawah tanah, di atas ruang magma, kondisinya begitu ekstrim sehingga memungkinkan pembentukan kristal-kristal ini selama ratusan ribu tahun. Untuk mengeksplorasi tambang, diperlukan pemompaan air yang ada di lokasi, sayangnya menghentikan proses alami. Tidak mungkin masuk tanpa pakaian khusus, karena panas dan kelembapan yang sangat tinggi. Dan ini adalah hal yang baik, karena dengan begitu tempat ini dapat dilindungi dari para turis. Ketika eksplorasi tambang selesai, lokasi akan kembali dibanjiri, menyegel selamanya karya agung ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bumi pada akhirnya dipenuhi dengan misteri. Hampir menenangkan untuk menyadari bahwa tidak semuanya bisa dijelaskan, bahwa masih ada misteri yang harus diungkap di dunia ini. Bagaimanapun, jika Anda menyukainya, kami telah menemukan berbagai dokumen menarik tentang beberapa hewan dan fenomena yang dapat diamati di gurun. Bagaimana kalau kita membuat 2 video baru? Jika Anda tertarik, silakan beri like, berlangganan, agar tidak ketinggalan apapun. Ayo, saya menunggu. Baiklah, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Terima kasih.